Maka Nabi salam. Hadis dalam Sahih Bukhari ada Nabi mengucapkan salam ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami akan menyusul kalian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah orang ni sudah meninggal dunia? Takkan mungkin mereka menjawab, untuk apa membaca salam lah ya Rasulullah? Kata Nabi, yo, tapi nya mendengar, kata Rasulullah. Inyo nak menjawab, tapi nya mendengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ajibtumus salam, jikalau dia menjawab salammu, kata Rasulullah, maka lahaddamu, kita pun mungkin akan hancur dan lari terbirit-birit. Ziarah awak ke kuburan mak awak. Assalamualaikum mak. Ya, waalaikumsalam. Bila kau datang di kecil kau? Lari kau awak tu di situ je duduk terus. Ziarah awak ke makam ayah awak. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ndai lama nak kau calik-calik dan jela lama nak kau datang dan kira-kira lari waktu duduk juga di situ tambah ajaknya mengecek. Lari. Nabi faham. Cek dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi baca salam, apakah Nabi tak faham orang kalau mati ke saudara meninggal? Faham. Tapi kenapa Nabi mengucapkan salam? Karena dia mendengar. Nah, itu fungsi kita menziarahi. Kalau tak, mengapa kita membaca salam ketika ziarah ke makam Nabi SAW? Salat masuk Taman Raudhah, salat 2 rakaat di Taman Raudhah, kemudian keluar langsung arah ke kiri ziarah ke makam Rasulullah. Nampak lubang yang pertama makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Kenapa mengucapkan salam? Nabi lah meninggal dunia. Itu tanda orang yang sudah meninggal dunia pun mendengar apa yang kita ucapkan untuknya. Jadi kalau untuk dalil ziarah-ziarah kubur itu dah khatam sebenarnya, dah banyak. Cuma pertanyaannya ni, awak menerima dalil itu atau tidak? Ni awak ziarah kubur itu atau tidak? Tapi kalau daerah Pauh, daerah Lubuk Kilangan, macam lihat kalau orang Kapuasua tu kuburan masih bersih-bersih. Di Padang saya perhatikan orang, ya walaupun sekali setahun jadi je lah daripada indak. Daripada indak. Kalau di kami, kalau di Kampar ya masih ada tradisi, masih ada ziarah kubur itu perlu kita hidupkan. Maka kami ini ziarah surau yang tua-tua. Kemudian karena di sampingnya ada juga ulama yang sudah ratusan tahun, kadang usianya puluhan tahun, itu pula lah yang kami ziarahi. Itu ada satu, mungkin banyak yang tak tahu, itu nanti kami akan berziarah juga. Kami dari dulu sudah membaca biografi beliau. 20 tahun yang lalu kami sudah membaca biografi beliau. Ada namanya kalau tak salah itu Syekh Hatim Ali. Beliau termasuk awal-awal mula yang membawa Islam ke Padang. Dan bahkan ke Sumatera Barat. Karena beliau ini lama juga mengaji di Makkah itu seangkatan dengan jauh lagi di atasnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Jadi Syekh Hashim Asy'ari pendiri NU. Di atasnya lagi, beliau punya guru namanya Syekh Mahfud Tarmusi. Di atas Syekh Mahfud Tarmusi itu, tahun berapa itu ya? Tahun 1600-an, 1700-an itulah. Ada itu di Simpang Haru itu namanya Syekh Khatib Ali. Jadi kami tanya-tanya ke kawan-kawan yang biasa menghidupkan majelis surau-surau ini. Ya, kata beliau ada kuburannya di dekat masjid Istighfar kalau tak salah itu. Itu yang akan kita ziarahi nantinya. Ya, karena kalau melihat usianya Masjid Raya Ganting dan informasinya termasuk pendiri Masjid Raya Ganting itu. Masjid Raya Ganting didirikan tahun berapa? Termasuklah beliau ulama yang sudah berjasa untuk memendirikan itu. Nah, ini kalau tidak kita menghidupkan ini, sejarah kita lupa. Sejarah lupa, orang lain masuk akan merubah sejarah. Maka oleh karena itu kita perlu menghidupkan tradisi yang seperti ini. Maka Nabi SAW, aku rindu kata Rasulullah ke Makkah. Kenapa Nabi rindu ke Makkah? Padahal 7 tahun Nabi di Madinah sudah enak sudah bagus peradaban Madinah. Orang-orang Madinah sudah banyak Islam, sahabat Madinah sudah banyak yang loyal dengan Nabi. Tapi Nabi masih ingin pulang kampung. Padahal di kampung Nabi di Makkah masih banyak orang musyrik ketika itu.
Aku ingin, kata Rasulullah. Temani aku kata Rasulullah. Untuk apa? Nabi ingin memberitahu kepada orang Islam bahwa Makkah ini jangan tinggalkan. Tempat yang suci ini jangan tinggalkan. Ini tempat ribuan para malaikat tawaf. Dan di sini juga kaum muslimin nanti akan tawaf. Begitu juga di Madinah. Nabi SAW di Madinah, Nabi buat Masjid Quba. Nabi buat pula Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat setelah itu pun juga menghidupkan, memakmurkan bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Itu apa? Untuk agar jangan sejarah dialih oleh orang yang tak faham dengan sejarah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita Allah istiqamahkan dalam ibadah kepada Allah. Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah sehatkan kita, dan Allah istiqamahkan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tadi